Oke, baik, kita jumpa lagi di Peri Dunia Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Apa kabar semuanya ya? Semoga sehat selalu. Yang bertani semangat terus ya. Usahakan terus, yang penting harus berhasil ya. Apalagi untuk petani kopi Arabica pemula. Oke, ini untuk pemula dan ini untuk yang sudah senior juga. Ternyata kita mendapatkan info penting, dimana info ini perlu dan wajib sahabat tani ketahui ya. Ternyata ini tidak pernah dibahas di channel manapun, tetapi sudah saya eksperimen sendiri. Saya tidak kutip dari siapapun sahabat tani ya, tapi saya eksperimen sendiri. Apakah apa yang fatal itu, Pak? Nah, nanti saksikan ya sahabat tani ya, karena ini memang kalau kita perhatikan membingungkan ya, sepele tetapi berdampak sangat fatal dan buruk sekali sahabat tani. Oke, ini akan kita tunjukkan bukti-buktinya ya, langsung di kebun saya sendiri. Sangat berbahaya sekali. Pokoknya untuk sahabat tani pemula, apalagi sahabat tani yang sudah lama bertani kopi Arabica, kemungkinan pernah kejadian ya, awalnya berbunga banyak, tiba-tiba menjadi buah, buahnya hanya muncul sedikit dan selebihnya hilang gitu ya. Nah, mari kita pelajari, ini dia sebabnya. Oke, baik sahabat tani, ini sudah pernah kita videokan ya. Ini tanaman kopi saya sahabat tani, ini dia ating janda ya. Nah, untuk sahabat tani yang masih penasaran, silahkan cek video saya yang sebelum-sebelumnya ya. Ini waktu itu kita sudah lakukan pemupukan sahabat tani, dan jadi seperti inilah keadaan terkini sahabat tani ya. Jadi apa yang menjadi masalahnya? Nah, itu dia. Oke, coba perhatikan sahabat tani ya. Terlihat di sini bunganya tidak ada lagi ya. Ini akibat fatal ini ya, karena waktu itu saya tengok ini berbunga sangat banyak sekali sahabat tani ya. Setiap cabang-cabangnya berbunga semua, tetapi ini lihatlah sendiri ya. Loh, akibat apa ini, Pak? Nah, ini akibat yang pertama adalah sahabat tani, di waktu kopi ini berbunga ya, saya coba testimoni, bereksperimen, saya coba bersihkan sekitar batang kopi ini menggunakan cangkul sahabat tani. Kenapa saya ambil satu deretan ya, ini dan ini ke sana. Ini untuk testimoni sahabat tani. Ini kita gunakan cangkol waktu itu kita lakukan pembersihan sahabat tani ya. Ini berbunga semua karena kopinya satu umur gitu ya, satu umur semuanya ini sahabat tani. Jadi ini saya sengaja eksperimen, saya tes ini pakai cangkul, saya bersihkan sekitar batang, dan ini saya gunakan parang ya, saya gunakan parang. Loh, kenapa pakai parang, Pak? Kenapa nggak pakai mesin? Karena gulma-gulma di sekitar kita ini sahabat tani masih terlampau kecil, jadi kalau kita gunakan mesin babat terlalu cepat ya. Nah, jadi saya fokus untuk bersihkan sekitaran batangnya aja sahabat tani. Nah, jadi apa yang fatal itu, Pak? Nah, ini coba sahabat tani perhatikan ya. Nah, ini sama sekali bunganya rontok sahabat tani tuh, padahal satu umur. Nah, coba bandingkan sama ini sahabat tani tuh, bunganya nggak rontok kan, malah jadi ya kan. Tuh, ini masih di pembungaan pertama ini, jangan salah kaprah. Nanti ada lagi Pak Priyono bilang itu kan nggak top katanya. Ini pembungaan pertama nih Pak Priyono ya, jangan salah paham. Oke, nah ini berbunga kayak gitu, itu tidak. Di mana penyebabnya sahabat tani? Ternyata sahabat tani, ini memang sudah saya eksperimen sendiri, memang sudah saya pakai akal, mau saya uji coba, tapi memang firasat saya benar gitu ya. Ternyata kalau kita bersihkan dengan cangkol, maka bunganya terjadi kerontokan sahabat tani. Nanti akan saya jelaskan apa dan kenapa ya. Dan ini menggunakan parang waktu itu tuh ya, menggunakan parang, beda ya tuh, menggunakan parang. Namun kenapa justru bunganya banyak dan bertahan sahabat tani? Kita lihat lagi yang di depan ini ya. Tuh, tuh, bunganya banyak dan bertahan. Jadi sahabat tani, ini semua saya testimonikan, saya eksperimen sendiri ini ya, pakai parang. Pembersihan di sekitar batang kopi menggunakan parang. Kalau yang sana itu menggunakan cangkul sahabat tani. Namun apa fatalnya? Nah, sahabat tani bisa lihat sendiri ya. Ternyata, ada ternyata itu ya. Tapi nanti saya jawab sahabat tani. Kita pantau-pantau sini dulu ya.
terlihat sahabat tani ya. Oke, sebagian udah jadi buah ya. Insya Allah di pembungaan kedua, ketiga jadi buahnya sahabat tani. Nah, coba perhatikan itu ya. Itu bunganya bertahan sangat banyak. Tapi ini habis rontok sahabat tani itu. Tuh. Loh, jangan-jangan Pak, karena musim hujan ini Pak, atau kadang-kadang bisa karena kekurangan unsur hara atau TSP. Nah, itu lain cerita sahabat tani ya. Tapi ini saya judulkan video saya ini kali ini bagaimana jika saya bersihkan batang kopi menggunakan cangkol, bagaimana hasilnya, apakah mengganggu pembungaan, dan satu lagi bagaimana jika saya coba menggunakan parang, bagaimana hasilnya. Nah, itu menjadi sekarang masalah kita sahabat tani ya. Jadi kita sekarang nggak ngomong-ngomong pupuk dulu, tapi kita ngomong masalah cangkul dan parang ini. Seperti itu sahabat tani. Itu hal sepele ya. Saya yakin banyak juga para senior kita atau orang yang sudah berpengalaman melakukan cara yang salah ini sahabat tani. Kadang-kadang kita sudah memberikan pupuk dan unsur hara yang tepat dan lengkap sekali begitu ya, apalah kurang gitu nggak ada gitu ya, maksudnya sudah semua kita kasih, tetapi kok malah rontok. Pas bunganya banyak, jadi bunganya banyak begitu ya, begitu jadi buah kok malah buahnya kurang. Nah, pasti ada ini nggak mesti pemula, senior saja yang sudah pengalaman saja ini tidak tahu bahwa yang dilakukan ini sangat berbahaya. Khusus di saat apa Pak? Di saat musim berbunga. Kalau tidak musim berbunga bagaimana Pak? Nggak ada masalah ya, itu ya. Nah, jadi ini saya ceritakan untuk kopi yang masih dalam tahap pembungaan ya, bukan untuk kopi yang lagi masa vegetatif alias masa pertumbuhan. Kalau masa pertumbuhan dia kan belum berbuah ya sahabat ya. Kalau sudah generatif dia sudah pasti berbuah. Jadi kita ngomong masalah generatifnya sahabat tani. Masalah di saat pembungaan ini, ternyata ini fatal sahabat tani. Nah, ini wajib sahabat tani tahu dan patut untuk hati-hati ini ya sahabat tani ya. Cukup punya saya aja yang gagal tuh, satu deretan ya, satu deretan ini saja. Kalau yang sana tuh itu enggak ya, cuma ini sana. Oke, ini satu pembelajaran sahabat tani, ini eksperimen dari saya sendiri ya, mungkin belum ada dibahas di channel lain sahabat tani ya, tetapi banyak dampak ini dirasakan oleh petani kopi Arabica, sampai-sampai kebingungan gitu, apa yang salah sama kopi saya kok buahnya berkurang gitu. Nah, rupanya nggak disangka-sangka karena keseringan membersihkan gulma di sekitar batang kopi di saat kopi lagi berbunga. Ini rupanya bahayanya. Jadi ini ilmu untuk sahabat tani dan ilmu juga untuk saya, ini luar biasa ya. Ini ya, sampai segitu pun saya eksperimen sahabat tani, bukan sekedar asal-asal saya bagi ya, tapi langsung memberikan bukti. Kita ulang lagi ya. Nah, ini kemarin tuh berbunga sangat banyak, ini tiba-tiba habis sahabat tani, tuh kosong sahabat tani. Tuh kemana sudah bunganya? Aduh, ini udah satu kerugian buat saya, tapi nggak apa-apalah demi sahabat tani, biar menambah ilmu dan wawasan sahabat tani ya kan, biarlah saya merugi. Nah, itu coba bandingkan itu sahabat tani tuh ya, ini bunganya ada tuh ya, bunganya ada, berarti jelas ya, berarti ada faktor ini kenapa kita membersihkan batang kopi ini di saat pembungaan itu dilarang menggunakan cangkol sahabat tani. Ternyata ini dampak bahayanya ya, ini dampak bahayanya. Jadi apa solusinya Pak? Oke, akan kita jawab. Oke, akan kita jawab sahabat tani ya. Untuk sahabat tani di sana yang pohon kopinya keadaan seperti ini, alias belajar berbuah. Nah, ini berlaku untuk semua kopi ya, bukan nating janda aja, tetapi semua kopi. Khususnya kopi yang lagi belajar berbuah sahabat tani, seperti yang nampak di video ini ya. Ini saran saya sahabat tani, kalau sudah masuk musim bunga pada kopi, jangan sekali-kali membersihkan batang kopi ini, sekitar batang kopi ini dengan cangkul. Alasannya apa Pak? Kok begitu? Gitu. Kuat. Ya, ini kita secara logis ya. Pertama sahabat tani, ini kan waktu itu sebelum kita lakukan pemupukan kan sudah bersih sahabat tani. Ya, sudah bersih ya kan? Waktu itu sudah bersih. Karena nggak mungkin kita mupuk sedangkan lingkaran kopinya berumput, kan nggak mungkin ya sahabat tani. Pasti wajib dibersihkan dulu. Nah, setelah kita bersihkan ini, sudah pasti kita akan taburi pupuk ya. Jadi ini pupuk yang saya pakai ini urea ada Posca, masih itu saya pakai. Saya tidak mau pakai yang aneh-aneh dulu. Selama tanah di alam kita ini masih subur, tidak perlu tambah aneh-aneh, karena tambah aneh-aneh yang ada mubazir sahabat tani, terbuang duit ya, terbuang duit. Nah, jadi kalau di tempat sahabat tani tanaman kopinya
tanahnya mungkin sudah tandus, rusak ya, boleh jadi ya, harus ya memakai pupuk tambahan ya, lengkap kalau bisa begitu. Tapi kalau di tempat saya ini masih subur, jadi tidak perlu ya sahabat tani ya. Itu jadi secara logikanya sahabat tani, setelah kita taruh pupuk otomatis karena waktu pertama tadi kan kita membersihkan ini dulu ya sebelum pupuk. Nah setelah kita bersihkan, otomatis ada beberapa akar pohon kopi muda ini terpotong atau tercabut, dah gitu ya. Nah lalu kita taburkan pupuk. Setelah kita taburkan pupuk kan terangsang lagi akarnya sahabat tani ya. Kalau kopi ini kan akarnya akar serabut ya, nah akan terangsang lagi sehingga akarnya tumbuh, kan begitu ya. Akar barunya tumbuh dan menyerap makanan di sekitar tanah ini. Nah jadi lagi asik dia menyerap makanan itu sehingga dia bisa menghasilkan bunga seperti ini. Lalu datang kita lagi, kita lakukan lagi pembersihan di lingkaran batang kopi ini. Akhirnya akar yang tadi sibuk mencari makan, akar baru tadi terpotong lagi sahabat tani dengan mata cangkul. Tuh, rupanya akibatnya fatal sahabat tani ya. Nah, ibarat kata begini sahabat tani, kita mencari rezeki, kita mencari makan dengan tangan gitu ya. Lalu di saat makanan itu ada di hadapan kita ya, tangan kita ulurkan gitu, tiba-tiba dipotong orang tangan kita, apakah kita bisa makan? Ya gitu. Ini masalah ngambil ya, bukan masalah mulut ya, masalah ngambil gitu. Seperti inilah rupanya tanaman kopi sahabat tani ya. Jadi apa Pak pada intinya? Ternyata pada intinya ya, jangan kita bersihkan kopi yang lagi berbunga ini dengan cangkul gitu ya, jangan dulu ya. Nah kapan sudah bisa Pak? Di saat buah sudah terbentuk sahabat tani, atau bunganya sudah tidak ada lagi, alias sudah jadi buah. Nah itu silakan kita pakai cangkul lagi sahabat tani ya. Tapi kalau lagi dalam keadaan berbunga seperti ini, hati-hati, jangan ya. Kalau bisa jangan sahabat tani. Loh jadi pakai apa Pak? Pakai parang atau mesin babak sahabat tani ya. Kebetulan saya tidak bawa mesin babak, dan memang program saya bukan untuk membabak nih hari sahabat tani. Tetapi program saya kali ini adalah untuk mencari perbedaan dan perbandingan. Jika kita membersihkan sekitar batang kopi pakai cangkul, kayak mana hasilnya gitu ya. Kalau dengan parang bagaimana hasilnya? Ternyata luar biasa berdampak sekali. Sepele ya sahabat tani, sepele ya. Nah, banyak itu ternyata belum tahu. Banyak orang belum tahu sahabat tani. Mereka hanya melakukan asal yang petir rumputnya sudah nggak ada di sekitar batang kopi, sudah aman gitu. Nah, tuh ada lagi malah nanti komen, lah namanya buah segitu Pak, itu pemberian Allah Pak, itu pun kita syukuri. Iya kita syukuri, tetapi kalau kita bisa mencegahnya, pastikan Allah juga kasih yang terbaik untuk kita. Karena kesalahan ini ada pada kita sendiri, pada tangan manusia sahabat tani ya. Nah seperti itulah. Nah jadinya saya udah seperti mendakwah aja ceritanya nih sahabat tani ya. Oke sahabat tani, jadi kalau sahabat tani kepengen membersihkan batang kopinya, yang kopinya lagi dalam pembungaan seperti ini, jangan pakai cangkul ya. Jangan pakai cangkul, itu bisa merusak akar. Apalagi akar baru yang lagi sibuk mencari makan di sekitar batang kopi, kita cangkul lagi ya putus, otomatis kan gugur ya bunganya ya. Gugur bunganya, gugur buahnya. Bagaimana Pak kalau seandainya dengan mesin babak? Lebih baik ya. Lebih baik dengan mesin babak, tapi hati-hati sahabat tani ya. Nah ya, ini berlaku untuk kopi yang lagi berbunga ini ya, bukan untuk kopi yang vegetatif atau anak kopi atau kopi kecil gitu ya, nggak berlaku untuk itu ya. Kalau itu masih bisa kita pakai cangkul. Malah kalau kopi kecil yang belum generatif, belum masuk masa pembungaan, kalau kita sering cangkul di sekitarnya itu, sambil membersihkan gulma tuh kita cangkul, lalu kita gemburkan kembali dengan cangkul, itu lebih baik. Dengan tujuan apa? Mempercepat perangsangan sehingga pertumbuhan kopi lebih cepat, lebih baik, batangnya besar, kokoh ya, daunnya sehat ya. Dan ini saya bagikan gitu ya, walaupun saya harus berkorban itu. Satu baris kopi saya bunganya tiba-tiba hilang dan rontok. Saya pikir tadi ada kesalahan apalah gitu ya. Nah ternyata karena akibat cangkul sahabat tani ya, berbahaya sekali ya. Jadi ada tahapan tertentu, ada waktu tertentu gitu ya. Oh sayang sekali sahabat tani ya, ini kita gunakan cangkul sahabat tani. Jom, bunganya hilang sahabat tani tuh, nggak jadi sahabat tani, padahal umur sama ya, umur sama. Hal sepele tetapi membahayakan. Nah ini satu ilmu pengetahuan besar ini untuk kita semua, bukan untuk sahabat tani saja, untuk saya pribadi ya, selaku orang yang mengeksperimen gitu ya sahabat tani. Oke sahabat tani, untuk langkah selanjutnya sahabat tani, dilarang keras sekeras-kerasnya ini pada sahabat tani. Karena
kita pernah mengunjungi tempat sahabat tani ya, di mana kopi mereka bunganya saat itu banyak sahabat tani. Lalu saya bilang sama beliau ya, maaf nih saya sebut aja Mas Agus ya. Pernah saya bilang sama beliau, Pak Agus, kalau kopi lagi berbunga Pak Agus, jangan sekali-kali sekitar batang ini kita semprot ke herbisida atau racun rumput sahabat tani. Ya gitu ya, jangan sekali-kali. Itu kan kadang-kadang kita kan ada itu, kita menyemprot rumput ya. Kadang-kadang sampai di bawah ini. Sampai di bawah ini kita semprot gitu. Dengan artian, dengan tujuan apa? Menghemat waktu dan tenaga. Jadi kita nggak perlu lagi bikin piringan, nggak perlu lagi bersihkan batangan kopi ini gitu. Itu salah sahabat tani ya. Kecuali kalau memang sudah jadi buah ya. Kalau sudah jadi buah silahkan. Jadi apa yang terjadi sahabat tani? Kabarnya sahabat tani ya, kabarnya beliau nelpon saya, Pak Peri, bunganya hilang semua. Bukan hilang semua sih, ada juga sisa buahnya. Tetapi yang seharusnya tadi ya, banyak buahnya ya, dompolannya banyak, lebat, buahnya bertiga lapis gitu ya. Akhirnya gara-gara itu tadi buahnya cuma selapis sahabat tani. Artinya sedikit begitu ya. Nah ini jangan fokus kemari sahabat tani ya. Ini masih pembungaan pertama ini. Nah ya, Pak Priyono nih lihat nih, ini bunga pertama Pak Priyono ya. Jangan bilang nggak tom, nggak keren ya. Nah tuh saya selalu ingat masih itu tuh ya. Mudah-mudahan Pak Priyono masih melihat saya nih, ikuti terus saya ya, biar nggak gagal paham ya. Nah, biar terjawab semuanya dengan tuntas ya. Oke ya, jadi saya di sini nggak merasa suhu, tetapi kan saya udah sering bilang, saya udah pengalaman, udah banyak tahu, khususnya kopi Arabica. Nah, tapi kalau situ membandingkan dengan kopi Robusta saya bingung ya, karena saya nggak pernah banding-bandingkan sama kopi Robusta. Nah, ya, karena channel saya ini kopi Arabica. Oke. Nah, jadi untuk kita yang punya kopi seperti ini, tidak usah sombong dulu kalau dompulannya banyak. Nggak usah sombong dulu sebenarnya. Tapi pikirkan habis itu nanti kayak mana gitu. Kopi kalau lagi muda seperti ini sampai 10 tahun pun kita tanpa pupuk pun masih buah banyak dia sahabat tani, dompulan tebal gitu. Tapi beda kalau dengan kopi sudah di atas 10 tahun. Nah, coba sahabat tani yang ada kebun kopinya yang di atas 10 tahun, coba perhatiin. Beda nggak itu? Nah, disitulah banyak petani kopi khawatir, cemas. Cemas sama apa, Pak? Ya cemas. Cemas nanti bagaimana ya cara mempertahankan buah. Ya, di musim kali ini dapat 100 kaleng, bagaimana tahun depannya bisa dapat lagi 100 kaleng. Itulah menjadi kecemasan para petani kopi, sahabat tani. Jadi kalau untuk sahabat tani yang kopinya masih muda seperti ini, jangan usah sombong dulu. Karena saya pun punya, kan gitu. Ya, saya pun punya sahabat tani. Makanya kita tengok di postingan-postingan orang kan kebanyakan kan yang buah-buah banyak itu karena kopi muda sahabat tani. Nggak ada, jarang mereka itu memposting yang kopi-kopi sudah di atas 10 tahun, jarang diposting. Kenapa? Karena memang situ udah kurang buahnya. Kalau nggak pandai-pandai kita atur, nggak pandai kita pupuk, nggak pandai kita pruning, utamanya itu hancur sahabat tani. Kalau nggak pandai-pandai kita pruning, itu pentingnya ilmu pemangkasan sahabat tani. Makanya di video ini selalu bahas pangkas, pupuk sekejap kan, pupuk itu pun paling 2 macam. Urea, Posca, terus pangkas lagi kerja saya itu. Karena penting itu sahabat tani. Itu yang menentukan hasil banyak apa sedikitnya. Ya. Nah, jadi kita kembali lagi. Jadi beliau tadi dengan wajah kecewa dia bilang ke saya, seandainya saya dengar dari dulu kata Pak Peri pasti nggak bakal kejadian seperti ini. Kan gitu ya. Nah, ada apa hubungannya herbisida dengan bunga kopi? Ya. Kalau kita sambung begini, kita sambung. Herbisida itu apa? Racun rumput. Racun rumput itu racun apa? Kimia. Ya, kimia yang dibuat oleh pabrik. Gitu. Sedangkan tanaman kopi kita kan alami, ya. Berbunga secara alami. Kan begitu ya? Lalu disemprot herbisida di sekitar batang. Nah, ini ilustrasi ya. Nah, disemprot sekitar batang. Sisa herbisida, racun yang tinggal itu menguap sahabat tani, mengandung panas. Nggak percaya saya Pak, nggak percaya coba ambilkan setengah tutup, taburkan di tangan Anda, biarkan coba melepuh nggak itu tangan Anda itu. Kok tahu Pak? Karena saya udah coba waktu itu, sampai segitunya saya eksperimen, sampai rusak tangan saya, sampai terkelupas gitu, sampai panas, terkelupas, gatal-gatal. Ya kita bayangkan aja kalau kita semprotkan herbisida di bawah ini, nih, menguap, apa jadinya? Rontok sahabat tani, bunganya rontok. Karena kopi sebelum jadi buah kan berbunga dulu, ya, berbunga dulu dianya, membentuk sebuah dompolan, ya, baru terbentuklah buahnya. Jadi itu hal sepele, tetapi orang masih juga nggak paham di situ.
Ya, masih banyak orang di luar sana menyalahkan pupuk saya palsu ini. Padahal saya udah tiru si Polan, tetangga saya. Tapi kok hasil punya tetangga saya lebih bagus, padahal pupuknya sama, mereknya sama. Ternyata mengolahnya, cara ngolahnya beda. Ya, cara membersihkannya beda. Nah, kira-kira untuk sahabat tani penting nggak itu? Nah, penting nggak? Nah, ya, saya rasa itu sangat penting. Dan ini info penting, sepele tapi berdampak fatal. Ya, oke, semoga menjadi pembelajaran untuk sahabat tani semua. Saya akan terus berbagi untuk sahabat tani ilmu-ilmu baru, eksperimen-eksperimen baru ya. Masih banyak yang belum saya ungkapkan dari eksperimen saya. Kenapa? Karena kita mengeksperimen tumbuhan ini kan butuh waktu sahabat tani, ya, butuh waktu. Tidak bisa hari ini kita uji besok langsung dapat poin, nggak bisa. Dia butuh waktu. Bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya, bahkan bisa 10 tahun juga begitu ya kita nunggunya. Oke, tetap semangat untuk sahabat tani ya. Terus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.